Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya, shalom Bapak Saudara, apa kabar? Puji Tuhan ya, luar biasa. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta Gideon dan Ibu Gembala, Ibu Maria, dan seluruh majelis penatua, pengerja, pelayan atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Sungguh menjadi satu kerinduan yang besar kami bisa hadir di tempat ini setelah sekian lama ya. Tadi kurang lebih 4-5 tahun yang lalu kami pernah melayani tempat ini, dan akhirnya kita berjumpa kembali. Jadi kalau ada yang pernah ketemu dan agak pangling gitu ya, karena mungkin ada yang bertambah berat badannya, ada yang bilang bertambah gemoy gitu ya, ya dimaklumi ya, karena kita memang hidup ini terus makan ya. Jadi kita terus bertambah berat badannya, tapi ada juga yang bertambah kurus ya. Dan segala sesuatu kita mengucap syukur pada Tuhan. Saya juga berterima kasih atas hospitality yang tadi Bapak Pendeta Gideon sudah sampaikan dan sudah berikan kepada kami, karena kami melayani dari pagi. Perjalanan dari Serpong itu jam 4 pagi, dan rata-rata tidurnya tidak berkualitas sehingga selesai ibadah ke-1 membutuhkan tempat istirahat. Puji Tuhan tadi sudah ada satu rumah jemaat yang terbuka, dan puji Tuhan melayani kami dengan baik, disediakan tempat untuk bisa beristirahat dan juga diberikan hidangan yang bisa buat kami jadi lebih punya energi untuk melayani Bapak Saudara di ibadah sore hari ini. Dan untuk tema Bapak Saudara, untuk tema firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah tentang pelajaran iman dan mujizat Elia. Tadi di ibadah yang pertama kita sampaikan pengajaran firman Tuhan tentang terus-menerus mengalami mujizat pemeliharaan Allah. Jadi kalau ada kata terus-menerus, itu artinya Bapak Saudara ya tidak pernah berhenti. Kalau disebut terus-menerus, berarti mujizat pemeliharaan Allah itu tidak hanya terjadi sekali-kali, tetapi pemeliharaan Allah itu terus berlanjut sampai kehidupan kita, bahkan sampai garis akhir kehidupan kita nanti tetap mengalami pemeliharaan Allah. Nah, berapa banyak Bapak Saudara yang saat ini rindu untuk mengalami mujizat pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti atas hidupnya? Coba boleh melihat tangan yang diangkat. Puji Tuhan. Kalau ada yang sedang merasa, Pak, mujizat pemeliharaan Allah saya tuh nggak pernah mengalami, hari ini juga Bapak Ibu Saudara dengarkan firman ini dan mulailah taruh imanmu untuk bisa mengalami mujizat pemeliharaan Allah. Karena mujizat pemeliharaan Allah itu tidak hanya diberikan kepada Elia, Bapak Saudara. Karena Elia itu dikatakan di Yakobus 5 orang biasa, sama seperti kita. Lalu apa bedanya? Kalau Elia dipelihara Allah dengan sangat luar biasa, nanti kita akan belajar, ya seharusnya kita sebagai orang percaya juga mengalami mujizat pemeliharaan Allah yang tidak berhenti di dalam hidup kita. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Johan ya, kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry atau disingkat TWC Ministry. Nanti Bapak Saudara sebelum pulang pastikan semua terima souvenir ya sebagai oleh-oleh dari kami. Ini penyekat Alkitab, menjadi sebuah reminder, menjadi sebuah pengingat Bapak Saudara. Kalau terima ini terus Bapak Ibu Saudara simpan, dan nanti kalau melihat di rumah itu Anda sedang diingatkan Tuhan untuk mari dicari Alkitabnya, dicintai ya. Kalau disimpan di laci-laci, ditaruh di meja dan sudah bulukan kena debu, kembali diambil, dirawat, dilapin dan mulai dibaca. Kalau Anda merasa kesulitan baca dari Perjanjian Lama, mulailah dengan kedisiplinan baca dari Perjanjian Baru terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang sudah mengikuti teknologi dan install aplikasi di gadgetnya, ya boleh juga. Jadi namanya bukan Holy Bible tapi Holy Gadget. Ya, yang nggak ada masalah. Yang penting sungguh-sungguh komitmen, punya waktu khusus untuk baca firman. Nah, TWC Ministry ada 7 visi Bapak Saudara, nanti bisa juga dibaca di penyekat Alkitab ini. Tapi ada satu visi yang ingin saya garis bawahi adalah visi yang Tuhan berikan kepada kami
mengobarkan api kebangunan rohani yang besar di akhir zaman. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Kalau mengobarkan api kebangunan rohani itu tidak bisa dikerjakan oleh kemampuan diri sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh api Tuhan, api Roh Kudus ikut bekerja, mengignite, membakar kembali semua roh yang padam atau suam-suam kuku. Sebab kalau gereja Tuhan mulai tidak ada api kebangunan rohani, apa yang terjadi Bapak Saudara? Yang pertama, kehidupan rohani jemaat tidak akan menyala-nyala bagi Tuhan. Kemudian api cinta mula-mulanya yang tadi Bu Koni kesaksian itu juga memudar. Apa tuh api cinta mula-mula? Anda sudah tahu ya. Kalau ketemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus pertama kali dalam hidup Anda, itu rasanya gimana sih? Kayak orang jatuh cinta kan? Kita ketemu pasangan kita, calon pasangan kita ya, itu rasanya berdebar-debar sehari nggak ketemu tuh rasanya aduh kayak di neraka gitu ya. Yang kurang lebih pengalaman perjumpaan pribadi Bapak Saudara dengan Tuhan Yesus yang pertama kali itu harusnya membuat Anda itu berkobar-kobar hatinya. Bahkan sejak hari itu Anda sudah ada kerinduan pengen cerita. Itu namanya roh kesaksian. Roh Kudus adalah roh kesaksian, mendorong Anda sejak jadi orang percaya mau pergi bersaksi, memberitakan Injil. Apa yang Anda alami, Anda tidak bisa simpan bagi diri sendiri. Mulut ini pengen cerita karena Roh Kudus terus mendorong. Beritahukan kepada saudaramu, beritahukan kepada suamimu, kepada istrimu, anak-anakmu, mertuamu, tetanggamu, bahwa akulah Yesus, Tuhan yang mengasihimu, yang mengangkatmu dari setiap lumpur dosa, dari setiap kelemahanmu itu. Aku Allah yang memegang hidupmu, aku yang menolongmu. Itu yang Anda alami, Anda tidak bisa simpan sendiri. Nah, kalau tanpa api kebangunan rohani, cinta mula-mula jemaat akan memudar. Kemudian apa? Tanpa api kebangunan rohani, kehidupan doa jemaat atau kehidupan doa orang percaya juga menjadi memudar juga. Makin lama makin padam. Gak ada gairah di dalam berdoa. Puji Tuhan, tadi saya merasakan waktu Ibu Gembala pimpin doa, api doanya masih kuat. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Kemudian kesetiaan mengikut Tuhan juga pasti akan menurun. Komitmen hidup kudusnya, udahlah, udah pasti kendor. Sudah mulai kompromi dengan dunia ini. Sudah mulai kembali kepada pola-pola manusia lamanya yang harusnya mati dikubur bersama Kristus ketika kita menjadi orang percaya, mengalami baptisan selam atau baptisan air. Ya, ini bicara metode saya nggak bahas karena doktrin ya. Melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus harusnya manusia lama kita sudah dikubur bersama kematian Kristus. Tapi kenapa ya kok akhir-akhir ini atau mungkin sudah bertahun-tahun kok muncul kembali? Ini yang paling tahu istrinya atau suaminya nih. Kalau saudara suami istri akan bisa cek. Iya ya, dulu papa itu sabar loh. Papa itu dulu kesenggol dikit itu sabar banget. Tapi kok kembali ke pola yang dulu ya, gampang marah lagi, gampang tersinggung, gampang khawatir. Karena papa mudah cemas ya. Nanti suaminya juga bisa ngecek. Iya, mama kok makin kendor ya sekarang. Papa rasa mama nggak kayak dulu lagi loh. Kembali ke karakter mama lama. Karena kehidupan manusia lama kita itu hanya bisa dimati surikan ketika kita mau sungguh-sungguh hidupnya melekat pada Tuhan. Ya, jadi kita harus mengerti api kebangunan rohani itu penting sekali. Kemudian kalau tidak ada api kebangunan rohani atas gereja Tuhan, tadi saya baca ditulis di atas tembok ini ada visi dan misi. Kalau nggak ada api kebangunan rohani, maka tidak akan pernah ada penginjilan atas jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Injil nggak akan diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Tidak akan punya kerinduan bersaksi dan memberitakan Injil. Nah, itu fungsi kebangunan rohani itu sedemikian dahsyatnya, Bapak. Lalu bagaimana Anda pengen api kebangunan rohani dikembalikan atas gerejanya? Syaratnya adalah baik pemimpin, gembala, pengerja, pelayan dan jemaat bersehati, rindu, berseru di hadapan Allah yang hidup, Allah Israel yang mengirimkan api kepada Elia, itu juga akan mengirimkan api atas gerejanya. Ketika semua unity, bersatu hati, berseru, Tuhan, inilah mezbah ku persembahkan di dalam hadirat-Mu. Datang ya api Roh Kudus itu ketika menyambar melawat Anda seperti dibaharui lagi. Jiwa yang kering seperti dialiri dengan sungai kehidupan. Roh yang padam tiba-tiba menyala kembali seperti lembu lepas dari kandang. Ya, ketika Tuhan memberikan keadaan Sion, kurang lebih seperti itu. Nah, Anda harus punya kesehatian kalau Anda rindu api kebangunan rohani itu terjadi atas gereja Tuhan di tempat ini. Ya, kita ikut dengan gerakan Roh Kudus.
apabila nanti ada waktu dan ketika dibuka kesempatan altar call, nanti jangan ragu untuk maju, Bapak Saudara. Karena altar call itu tempat perjumpaan antara umat Tuhan dalam hadiratnya. Jadi nggak perlu ragu-ragu, Bapak Saudara. Tapi kalau Anda berpikir, emang Tuhan nggak bisa menjamah aku di tempat aku duduk, nanti aku berdiri sungguh-sungguh hati, maksud Tuhan nggak jamah? Ya bisa, tapi ada perbedaan ketika orang mau dengan sengaja, mau dengan kerinduan hati melangkah masuk menjumpai Tuhan dalam hadiratnya, karena sudah dikuduskan. Hadirat Tuhan dipersiapkan pada orang-orang yang mau maju ke depan. Jadi jangan lewatkan momen itu. Nanti kita lihat ya, apakah Roh Kudus memberi dorongan untuk kita lakukan itu atau tidak. Nah, jadi kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan hari ini, yaitu tentang iman dan mukjizat Elia. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat terus-menerus mengalami mukjizat pemeliharaan Allah di sepanjang hidup kita. Nah, yang pertama, ini saya ingatkan dulu, pengajaran itu penting. Jadi Bapak Saudara nanti kalau pulang ke rumah ya, tolong bisa cek penyekat ini. Ada beberapa sosmednya TWC, sosial medianya, salah satunya ada YouTube-nya. Anda bisa ketik TWC Ministry dan bisa subscribe. Nanti Anda akan bisa menjumpai seri pengajaran, seri khotbah pengajaran. Dan hal ini penting karena ada tema-tema yang saya rasa gereja Tuhan sudah mulai tinggalkan. Yang pertama ada tema khotbah dengan judul Dosakah aku bila tidak memberitakan Injil. Ini satu tema khotbah yang kontroversi. Anda bisa cek di YouTube manapun, tidak ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang dosa nggak ya kalau nggak beritakan Injil. Nah, di situ dikupas dengan detail, diajar dengan doktrin yang sehat. Kalau Tuhan kasih perintah amanat agung, kalau aku abaikan, kalau aku sengaja cuekin, emang gua pikirin hamba Tuhan aja juga nggak menginjil, pemimpinnya aja juga nggak pernah penginjilan, nggak pernah bersaksi, teman gitu-gitu aja. Ya, kenapa aku harus berdosa? Nanti Anda bisa belajar. Dosakah aku bila tidak merendahkan Injil, itu penting untuk Anda dengar. Ya, di situ saya Roh Kudus kupas tentang ada berbagai macam dosa, dosa aktif, dosa pasif. Dosa aktif itu artinya begini: terhadap perintah Tuhan kita sengaja nggak lakukan. Kita tahu itu perintah Tuhan, pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Oke, tapi nggak pernah dilakukan. Itu namanya dosa pasif. Tapi ada lagi dosa aktif. Atas larangan-larangan Tuhan kita sengaja terus aktif melakukan pelanggaran. Kita mencuri, kita berbohong, kita berzina, dan lain sebagainya. Ada juga seri pengajaran tentang tetelestai, kemudian tentang dikaios kata leipo ermos, ini bahasa Yunani yang artinya orang benar yang ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Anda harus belajar juga. Jangan cuman iya ya Tuhan tinggalkan 99 domba atau 99 orang benar demi cari satu domba yang terhilang ya. Anda harus mengerti kenapa kok 99 orang benar ini ditinggalkan Tuhan di padang gurun, bukan di padang rumput. Kalau di padang rumput ya semua orang senang. Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau, wah enak. Tapi 99 domba ini atau gambaran 99 orang benar ini ditinggalkan Tuhan di padang gurun belantara, hanya demi untuk cari satu orang yang terhilang. Nah, Anda harus belajar juga. Kemudian ada judul khotbah dengan judul Epikemai an Anke Yunggaliso. Ini artinya begini: memberitakan Injil adalah satu keharusan bagiku. 1 Korintus 9 ayat 6. Ketika Rasul Paulus berseru, jika aku tidak beritakan Injil, celakalah aku. Aku ini manusia celaka kalau nggak beritakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah satu keharusan bagiku. Aku nggak punya alasan untuk memegahkan diri. Nah, itu juga dikupas. Kenapa kok Rasul Paulus sampai berseru celaka kalau nggak beritakan Injil? Kan seringkali kita baca firman lewat-lewat gitu aja kan. Memang gue pikirin celaka ya urusanmu, padahal ini serius banget. Orang sekali berpaulus dari seorang Saulus berjumpa Tuhan jadi Paulus, kalau sampai dia bilang celaka aku tidak memberitakan Injil, ya nggak cuma sekedar slogan, berarti ini betul-betul serius. Nah, berapa banyak jemaat Tuhan yang tidak pernah menyadari bahwa sejak jadi orang percaya ternyata ada panggilan amanat agung yang harus dikerjakan. Kalau enggak, ya celaka. Terus apa Pak kalau nanti celaka hukumannya? Dengarkan sendiri ya, nanti bisa dibuka di YouTube TWC. Dan ada lagi judul yang namanya Ginosko Epiginosko Yunggaliso. Itu lebih kompleks lagi. Anda harus belajar memberitakan Injil melalui experimental knowledge dan revelation knowledge. Waktunya banyak, jadi Bapak Saudara bisa nanti cek di rumah kapan waktunya, punya waktu khusus bisa
didengarkan berulang kali ya, supaya Anda terus belajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup keimanan Anda di hadapan Tuhan. Nah, jadi ibadah hari ini saya pastikan akan sedikit berbeda dari biasanya Bapak Saudara mendengarkan khotbah ya, karena akan lebih banyak menitik beratkan kepada pengajaran dan penginjilan. Kenapa? Karena memang sudah seharusnya Bapak Saudara, pengajaran dan penginjilan itu harus dikembalikan pada porsi yang tepat dan benar dalam setiap gereja atau tubuh Kristus, karena sudah mulai ditinggalkan. Gereja lebih suka memanggil hamba-hamba Tuhan untuk khotbah motivasi dan yang praktis, apalagi khotbah-khotbah tentang mujizat kesembuhan atau KKR kesembuhan ilahi yang praktis-praktis, yang memotivasi, apalagi yang lucu. Wah, Bapak Saudara pasti senang ya. Kalau lucu mending nonton di X1, ini ada film yang lucu ya. Tapi kalau datang di rumah Tuhan, punya sikap hati yang haus, Tuhan aku mau belajar, teach me Lord, ajar aku Tuhan. Kenapa kok pengajaran itu penting Bapak Saudara? Di Hosea 4 ayat ke-6, tolong multimedia bantu aktif untuk tampilkan Hosea 4 ayat ke-6. Dikatakan begini, umat Tuhan itu binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sangat serius ya Saudara. Kalau kita tidak mengenal Allah, itu serius sekali. Nah, jadi kata mengenal dalam Alkitab bahasa Ibrani itu berasal dari kata da'at. Ya, da'at itu artinya begini, pengetahuan, pengertian, pengenalan. Jadi kalau mau diartikan dengan lebih lengkap, artinya begini, umatku binasa karena tidak mengenal, itu diganti tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Jadi Anda pasti bisa binasa loh kalau sekedar hanya jadi orang percaya yang tidak pernah bertumbuh, tidak pernah diajar, tidak pernah mengalami pengajaran firman Tuhan yang sehat. Itu resikonya bisa binasa. Kok bisa Pak Anda percaya Tuhan Yesus? Nah ya, kalau tidak menerima pengajaran yang benar dan sehat, Anda disusupi pengajaran sesat, mau kemana hidup Anda? Itu pengajaran doktrin kristologi. Kalau Anda tidak paham, Anda bisa bergeser imannya pelan-pelan. Ternyata Anda sudah mulai meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah yang kedua, kenapa pengajaran firman itu sangat penting? Ya tadi barusan saya ngomong, karena pengajaran sesat itu sudah merasuk di dalam gereja-gereja Tuhan, dan sudah juga merasuk atau menyusup dalam kehidupan orang percaya tanpa kita sadari. Karena ajaran sesat juga sering diupload atau banyak diupload di sosial media. Seringkali kita nggak punya filter yang sehat dan yang benar. Kita langsung terima mentah-mentah seolah inilah doktrin yang benar. Nah, ciri-ciri ajaran sesat supaya Anda mulai mengerti ya. Yang pertama begini, ciri-ciri ajaran sesat itu, ajarannya nggak punya dasar ayat kitab suci, bertentangan dengan kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau ada orang atau hamba Tuhan mengajar firman, Anda harus cek ada dasar ayat kitab sucinya enggak. Karena segala tulisan diilhamkan Allah itu ada di dalam kitab suci loh. Kok dia mengajar enggak ada dasar ayatnya? Anda harus curiga ya. Dan di hari zaman ini banyak ajaran sesat yang tidak punya dasar-dasar alkitabiahnya. Ciri yang kedua apa ajaran sesat itu? Ajarannya hanya berdasarkan logika manusia dan bertentangan dengan Alkitab. Contoh ajaran sesat yang sudah sering Anda dengar, ada yang mengajarkan tentang bukan Allah Tritunggal tapi Allah Dwitunggal. Nah, pernah kan dengar ya? Kok aneh-aneh ya, Tritunggal Dwitunggal. Ada juga yang bilang Yesus itu cuma Allah kecil, Bapa Allah besar. Jadi Allah itu ada yang kecil, ada yang besar. Yaitu mendegradasi iman kita untuk melihat Yesus sebagai Allah. Karena kita lihat kalau Allah kecil jangan-jangan bukan Allah. Nah, karena dikatakan Yesus itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Itu ajaran sesat. Ada juga yang mengajarkan tentang kursus bahasa roh. Ya, saking rohnya, kalau Anda belum bisa berbahasa roh, maka dibuka kursus bahasa roh. Ini ada sesi-sesinya, ada harinya, ada tanggalnya. Jadi jemaat silakan daftar. Ini pengajaran yang keliru, yang sesat. Kenapa? Karena bahasa roh itu kan karunia. Kalau karunia berarti terserah Tuhan yang mau beri lah. Anda bisa pelajari di 1 Korintus 12 ayat 7-11. Kepada seseorang roh memberikan
Karunia-karunia menurut apa yang dikehendakinya. Jadi tidak terserah Tuhan. Ada yang dikasih karunia bernubuat, ada yang terima karunia berbahasa roh. Jadi namanya karunia tidak bisa diajarkan, namun diberikan. Ketika diberikan karunia itu, Anda tiba-tiba mulutnya sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Yang mengerti hanya Anda dan Roh Kudus. Roh Anda dan Roh Kudus. Tapi ajaran sesat mengajarkan, oh bisa diajarkan kok, ikuti saya, ini kursusnya. Mama, bu, sekarang dipercepat. Jadi seolah berbahasa roh. Salah. Ya, jadi hati-hati saudara. Ciri yang ketiga ajaran sesat apa? Memakai ilustrasi tapi bertentangan dengan kitab suci. Contohnya begini, Tuhan kan nggak tidur, Tuhan kan nggak makan. Padahal di Alkitab Yesus makan loh. Yesus juga tertidur kan. Maka kesimpulannya Yesus bukan Tuhan, ngawur ya kan. Itu pakai ilustrasi nggak sesuai kitab suci. Ya, jadi hati-hati. Ciri yang keempat apa? Hanya mengutamakan pengalaman-pengalaman supranatural, tapi nggak punya dasar teologi yang kuat, tidak punya dasar-dasar Alkitabiah, tidak paham latar belakang konteks pasal itu ditulis, tidak mengerti sejarahnya juga. Contoh, ada orang yang miskin, ya mohon maaf ya ini saya beri contoh, misalnya ada orang berkekurangan, tiba-tiba jadi kaya sejak dia percaya Tuhan. Nah orang ini saking sukacitanya kemana-mana bersaksi, bahkan dia sudah khotbah dan sudah yakini ini jadi doktrin dalam hidupnya. Pengumuman kemana-mana. Bagi kalian yang miskin yang gak percaya Tuhan Yesus pasti kaya, ini contohnya gue nih. Hati-hati. Itu keliru karena menciptakan doktrin sendiri. Padahal kenyataannya ada juga orang yang tadinya kaya, ya setelah percaya Tuhan Yesus mengalami proses pemurnian iman. Dia diizinkan Tuhan mengalami kebangkrutan dan kemiskinan dulu sebelum diangkat Tuhan lebih tinggi. Jadi kalau kita membangun ajaran doktrin berdasarkan pengalaman, ya ini bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Ya, jadi pengalaman supranatural itu yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita alami itu sifatnya subjektif bagi diri sendiri. Tidak bisa dijadikan ajaran atau doktrin untuk orang lain. Jadi gereja harus waspada. Apalagi tentang bicara mujizat kesembuhan ilahi, ini berbahaya. Ada orang yang mohon maaf kanker stadium 4, kebetulan dalam satu acara atau didoakan oleh hamba Tuhan tertentu sembuh total, dicek lagi tidak ada sisa-sisa sel kankernya. Tapi ada juga yang sudah pakai metode yang sama, sudah berdoa lebih keras, tapi tetap diizinkan Tuhan pulang ke rumah bapak. Dan orang itu menjadi kecewa. Kenapa? Keluarganya juga kecewa. Kenapa? Katanya kalau didoakan pasti sembuh, apalagi yang doain hamba Tuhan yang kaliber top itu, buktinya kok meninggal. Bahkan sebelum proses penyembuhan pun sampai digali sampai kedalaman. Coba dicek sekali lagi, Bapak, Ibu, Anda yang sakit kanker ini pasti punya kepahitan kan? Malah dianya sudah nggak punya kepahitan, disuruh ingat-ingat. Coba waktu kecil mungkin ada kepahitan, ada trauma, kan kasihan. Karena kita nggak mengerti pengalaman supranatural orang tertentu, jangan dijadikan doktrin. Seolah-olah bahwa Tuhan pasti menyembuhkan semua orang. Kesembuhan itu kedaulatan Tuhan. Kita hanya diperintahkan untuk apa? Sembuhkan yang sakit, itu perintah Tuhan, kita lakukan. Tapi hasil kesembuhannya ya berdasarkan kedaulatan Tuhan. Tidak selalu orang yang meninggal di masa sakitnya artinya orang itu punya masalah dan berdosa. Oh tidak. Elia diangkat Tuhan hidup-hidup dengan kereta api, kereta kuda yang berapi. Elisa meninggalnya diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Dua-duanya kaliber nabi yang dipakai Tuhan luar biasa kan? Jadi kita harus mengerti bahwa ya, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Dan ciri yang kelima apa? Menggunakan ayat kitab. Ayat-ayatnya dipakai beneran ini, tapi ternyata telah diselewengkan. Terjemahannya pun telah diubah, penafsirannya jadi bergeser. Contoh Yohanes 14 ayat 28. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Ayat ini diselewengkan menjadi ajaran sesat bahwa Yesus bukan Tuhan tuh. Wong dia aja bilang Bapa lebih besar daripada Yesus. Kenapa Anda percaya Yesus Tuhan? Wong Bapa lebih besar dari Yesus, ya berarti Yesus bukan Tuhan. Nah itu diselewengkan ya. Ada juga yang mengubah tanda koma. Nah Bapak Saudara harus jeli ya. Tanda koma di dalam Alkitab itu kalau dirubah itu sudah menyimpang. Contoh, ini saya beri contoh Bapak Saudara. Kucing makan, tikus mati. Artinya apa? Ada kucing makan dan ada tikus mati. Karena komanya di tengah. Tapi kalau dirubah kucing makan tikus, mati, Anda sudah tahu ya beda artinya kan? Oh kucing makan tikus, kemudian mati nih. Oh jangan-jangan apa?
tikusnya ini beracun gitu ya. Tapi kalau tanda komanya diubah di depan, kucing, koma, makan tikus mati, beda lagi kan artinya. Nah, contohnya apa? Lukas 23:43, ini ada terjemahan Alkitab yang disesatkan oleh bidat-bidat tertentu. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Lukas 23:43 dikatakan begini dalam Alkitab bahasa Indonesianya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perhatikan, tanda komanya ada di mana? Aku berkata kepadamu, koma, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Artinya apa? Berarti sejak hari itu juga 2000 tahun yang lalu pada kejadian Yesus disalib bersama penjahat itu, penjahat yang bertobat di detik-detik akhir hidupnya sudah bersama Tuhan di Firdaus. Kan artinya begitu. Tapi diselewengkannya menjadi apa oleh bidat ajaran sesat ini? Tanda komanya digeser menjadi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya juga aku berkata kepadamu hari ini, koma. Nah, ini mulai berbeda nih. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, karena tanda komanya digeser, artinya apa? Ya, penjahat itu belum bersama Yesus di Firdaus. Dan memang bidat ajaran sesat ini mengajarkan bahwa nanti hanya ada 144.000 orang yang bisa masuk surga. Wow, ngeri ya. Ajarannya sangat-sangat menyimpang. Dan ciri ajaran sesat yang terakhir yang sudah mewabah di banyak gereja dan tidak disadari adalah ajarannya itu menekankan soal apa? Kemakmuran. Ikut Yesus pasti makmur, pasti kaya, berkat, mujizat. Tapi melupakan adanya tugas panggilan Allah atas hidup orang percaya. Jemaat tidak pernah dibangun hidupnya untuk mengerti akan panggilan Tuhan dalam kehidupan jemaatnya. Jadi hanya menekankan pengajaran yang itu tadi saya sebutkan, dan ada tugas panggilan amanat agung bagi orang percaya, bagi jemaatnya, tidak pernah diajarkan dan diabaikan, bahkan dicuekin. Nah, itu sudah menyimpang. Anda sudah mulai mengerti ya, oh iya benar ya, aku nggak pernah dengar loh ada khotbah penginjilan seperti ini. Nah, ini dikembalikan pada porsi yang tepat. Jadi harus bagaimana saudara? Ya, pengajaran yang benar dan penginjilan itu harus kembali pada porsi yang tepat dalam setiap kesempatan ibadah raya dan pelayanan kita dimanapun Tuhan tetapkan. Jadi teladan imannya siapa? Anda mau mengikuti hamba Tuhan bisa kepleset, bisa tersesat karena masih manusia, masih daging. Tapi kalau Anda melihat teladan iman, teladan pelayanan kepada sosok figur Tuhan Yesus Kristus, Anda nggak akan menyimpang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu pelayanannya adalah berkeliling ke semua desa dan kota, mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Apa dasar ayatnya? Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23 dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Ya, jadi kami pun mengajar dalam rumah ibadat dalam gereja Tuhan ini, dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di Markus 9 ayat 35 juga ditulis. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 juga ditulis, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, sekarang Anda sudah mengerti ya, bahwa teladan iman dan pelayanan kita harus mengikut pada Tuhan Yesus. Dan sekarang itu esensi yang penting ya, bukan berarti kemudian gereja Tuhan merubah liturginya atau urutan ibadahnya. Oh tidak, maksudnya yang esensi penting jangan ditinggalkan. Anda mau tambahkan yang lain itu sifatnya pelengkap, tapi yang intinya jangan ditinggalkan. Karena Tuhan tidak pernah mengajari pelengkapnya, tapi yang intinya Tuhan selalu ajarkan ya. Nambahin pelengkap boleh. Nah, sekarang kita masuk dalam pengajaran. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca dalam ya. Saya ayat 1 dan selanjutnya bergantian. Yang sudah ketemu katakan mujizat pemeliharaan Allah. Oh, belum ketemu ya. Yang sudah ketemu katakan mujizat pemeliharaan Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6.
Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Silakan Mas. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum sungai itu dan buru-buru raja memerintahkan untuk minum. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Amin. Terima kasih saudara, silahkan duduk. Yang berbahagia ialah yang membacakan firman Tuhan dan yang merenungkannya dan menyimpannya di dalam hatinya dan yang juga melakukan atau menjadi pelaku firman ya. Jadi dari ayat yang pasal 17 yang tadi kita baca, kita bisa belajar bahwa mujizat pemeliharaan Allah atas hidup Elia itu dimulai dari sebuah datangnya visi dan panggilan Allah dalam hidup Elia. Maka di ayat pertama dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Anda bisa cek, Elia itu tidak banyak dijelaskan. Jadi tahu-tahu muncul ya di 1 Raja 17 ayat 1. Tiba-tiba Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Atau tiba-tiba begini, Hengki dari Serpong ya. Tiba-tiba begitu aja, nggak jelas nih Hengki yang mana. Ini juga sama nih, Elia seperti apa. Tapi kok tiba-tiba Elia sudah menghadap Ahab. Nah di sini kita mau belajar apa istimewanya Elia ini, orang Tisbe ini, kok sampai dipilih dan dipanggil Tuhan untuk masuk dalam visi dan panggilan Tuhan yang besar, yaitu menghadap Raja Ahab. Anda tahu ya Raja Ahab itu kalau di 1 Raja-Raja pasal 16, Anda nanti bisa pelajari tentang Raja Ahab. Itu raja yang jahat banget, lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Kalau raja sebelumnya itu raja yang jahat, Ahab ini lebih jahat lagi. Kenapa kok lebih jahat? Karena dia mempersunting istri yang namanya Isabel, bukan Isabel ya, beda ya. Isabel sama Isabel beda ya, beda-beda tipis tapi nyebelin dua-duanya itu ya. Kenapa? Karena istri ini seorang penyembah berhala, diperistri sama Raja Ahab. Dia penyembah berhala, dia menyembah dewa-dewa Baal dan dewa-dewa Asyera. Isabel ini juga pembenci Allah Israel. Dia pokoknya nggak seneng sama Allah Israel karena dia penyembah berhala. Dan Isabel ini juga yang suka membunuh nabi-nabi Allah. Diperistri sama Raja Ahab. Ya, mau nggak mau iman Raja Ahab bergeser menjadi seorang penyembah berhala, ikut-ikutan istrinya. Ya, jadi hati-hati, kita kalau punya pasangan hidup juga harusnya saling menguatkan, jangan malah saling mempengaruhi hal yang buruk yang mendegradasi iman. Carilah pasangan yang sepadan. Kalau sudah terlanjur menikah, ya yang salah satu merasa kuat di dalam iman, ya bimbing pasangannya, jangan malah menyeret ke dalam arus kemurtatan dan meninggalkan Tuhan. Ini Raja Ahab salah pilih istri ya. Sehingga Raja Ahab ini menjadi orang yang sangat jahat dan sangat menyakiti hati Tuhan. Karena dosa di zaman perjanjian lama dan sampai sekarang yang paling Tuhan itu benci adalah kenapa? Kalau umat Tuhan itu selingkuh, kalau umat Tuhan itu mencintai ilah-ilah lain, Tuhan tuh paling gak bisa dimadu. Kalau gak percaya tanya istri sebelah, Mama mau gak madu? Aku madu gitu ya, kalau dikasih madu mau, kalau dimadu gak mau. Paling istrinya ngomongnya begini, halus tapi mengancam. Oh boleh Pak, ambil tangannya begini ya. Mungkin cari di dapur, ambil boleh Pak, ambil pisau atau golok gitu ya. Atau lebih Tuhan, dikatakan roh Tuhan itu cemburu. Dia menginginkan roh yang ditaruh dalam hatimu dengan cemburu. Jadi Tuhan selalu ingin menjadi yang pertama dan yang terutama dalam hidup Anda. Apalagi sudah jadi orang percaya, kan Roh Kudus sudah tinggal dalam hidupmu. Kok Anda terus mendua hati? Orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa dalam hidupnya. Tuhan sudah katakan seperti itu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Ahab karena mengawini Isabel. Lalu kenapa kok Elia, orang Tisbe yang tiba-tiba dipilih itu? Apa istimewanya? Allah tidak mungkin sembarangan memilih
hamba-hambanya tanpa ada persiapan atau kondisi hati tertentu yang dijumpai Allah memang layak untuk dipilih dan dipanggil. Sekalipun Allah tidak pernah memandang rupa, bukan. Daud juga dipilih bukan karena kuat gagah atau ganteng atau hebat fisiknya, tapi hanya karena hatinya yang melekat pada Allah. Dia setia mengembalakan 2-3 ekor domba di padang rumput, dan sambil memain kecapinya memuji-muji Allah. Koko-kokonya, kakak-kakaknya itu semuanya ganteng, keren-keren, ahli perang. Daud cuma ahlinya ya jadi pengembala 2-3 ekor kambing. Tapi kenapa malah dipilih Allah? Nah, itu saya temukan di 2 Tawarik. 2 Tawarik, bentar ya, 16 ayat 9. Ini yang membuat Allah itu jatuh hati kepada Elia, juga jatuh hati kepada Daud. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi resepnya mudah. Anda tuh bersungguh hati nggak sama Tuhan? Kalau bersungguh hati, ya pasti tinggalkan selingkuhanmu itu, tinggalkan berhalamu itu, tinggalkan dosa-dosamu. Mau berbuat dosa itu mikir berkali-kali, Tuhan, aku nggak mau melukai perasaanmu. Oh Tuhan, aku nggak mau melukai hatimu. Aku tahu ini Tuhan nggak berkenan, kenapa aku lanjutkan? Saya pernah datang di satu toko ya, saya nggak mengkritik kalau ada tempatnya toko ya, yang pasti bukan di Rangkas. Ini orang Kristen saudara, saya tahu dia rajin ke gereja juga, bahkan sudah ambil bagian dalam pelayanan di gereja tersebut ya. Tapi ketika saya datang ke tokonya, saya agak kaget ya, karena hampir di setiap etalasenya itu ditaruh, Anda tahu ya, begini-begini. Saya mau nanya juga bagaimana, karena saya bukan gembalanya, cuman saya cukup prihatin ya. Apakah dia tidak mengerti bahwa hal yang dilakukan itu bukan hati Tuhan? Ya, kalau dia tidak mengerti nggak apa-apa, kalau dia paham. Kita nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan, mengabdi pada Tuhan dan kepada Mammon atau kepada ilah-ilah yang diyakini dapat mendatangkan berkat atau rezeki. Anda harus tinggalkan berhala itu. Itu yang menjadi penghambat Anda tidak pernah terima mujizat pemeliharaan Allah atas hidupmu, karena mendua hati. Ya, jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk saat firman diberitakan sore hari ini, mata Tuhan juga sedang melayang-layang di tempat ini untuk cek, ada nggak sih hati Daud di tempat ini, di tengah umatku ini, ada nggak hati Daud? Ada nggak sih hati seorang Elia di tempat ini? Kalau Anda berkata, Pak, ya mana mungkin ada Pak, kan tadi sudah diberitahu Daud itu apa istimewanya? Kerjaannya cuma penggembala 2-3 ekor kambing, ya nggak masuk hitungan. Elia tiba-tiba muncul di 1 Raja 17 ayat 1, nggak dijelaskan kehebatan dia. Bahkan di Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, tolong multimedia munculkan, kita kaget. Cluenya tentang Elia itu ada di Yakobus 5. Apa itu? Yakobus 5 ayat 17. Elia itu dikatakan manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Elia manusia biasa. Kalau Anda terkecoh dengan ya Tuhan pasti pilih Elia, wong Elia itu luar biasa, luar biasa. Itu kan setelah melihat pemakaian Allah atas hidupnya. Setelah terjadi pemakaian Allah, baru Anda merasa kecil hati. Mungkin aku dipakai, tapi sebelumnya kan sama. Apa bedanya Daud Elia dengan kita? Bedanya di bersungguh-sungguh hati enggak Anda dalam ikut Tuhan, cinta Yesus sungguh-sungguh hati enggak? Ya kalau enggak, ya enggak heran mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Ini saya bukan sedang menirukan paslon tertentu ya Bapak Saudara ya, bukan ya, maksud saya menjelajah ke seluruh bumi ini untuk melihat Bapak Saudara, ada nggak yang punya imannya itu bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Namanya bersungguh hati, dia pasti menomorsatukan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Itu sungguh-sungguh dikerjakan dalam keadaan suka dan duka, kaya dan miskin, penderitaan dan kesenangan. Tidak hanya lagi sukses, penuh berkat, kekayaan bisa nyanyi itu, tapi dalam penderitaan pun yang Tuhan izinkan untuk kita alami tetap bisa nyanyi itu. Nah itu namanya orang yang bersungguh-sungguh hati. Mudah untuk berkata cukup dengan dosa ini, aku gak mau tinggal berlama-lama dalam dosa ini. Aku
Aku menyadari kalau aku tinggal terlalu lama, maka aku sangat mendukakan hati Tuhanku. Anda punya seperti itu enggak? Kesungguhan hatimu dan ikut Tuhan. Kalau iya, Anda salah satu orang yang sedang dicari Roh Kudus hari ini. Dan tidak perlu Anda jadi hamba Tuhan. Orang biasa dicari Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan dahsyat seperti Elia. Amin, Bapak Saudara. Nah sekarang, jadi apa istimewanya? Ini saya coba renungkan. Jadi apa Tuhan istimewanya Elia kok Tuhan panggil dan pilih untuk menerima visi dan panggilan Allah yang besar atas hidup Elia? Ternyata Elia itu imannya teguh. Bagaimana tahu imannya teguh? Karena dikatakan apa tadi? Elia itu bersungguh-sungguh hati kepada Allah. Elia itu bersungguh-sungguh juga dalam hal berdoa. Yakobus 5 dikatakan dan ia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa itu artinya begini, belum dijawab tetap percaya. Diulang terus doanya itu tekun, setia. Pokoknya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Aku percaya Tuhan. Apalagi orang diminta ini bukan untuk memuaskan hawa nafsumu, tapi Anda terus konsisten mendoakannya. Misalnya Anda punya anak Anda belum mau terima Tuhan, belum mau pergi ke gereja, anak pergaulan yang buruk, sudah bertahun-tahun Anda doakan, belum ada jamahan atau intervensi dari Allah untuk menjamah hati anakmu, tapi Anda terus setia berdoa, menangisi dengan tekun. Itu namanya Anda bersungguh-sungguh berdoa. Percaya, bicara keselamatan jiwa itu sudah menjadi wilayahnya Roh Kudus untuk menggenapi janjinya. Sebab ada 1-2 orang dalam rumahmu diselamatkan, seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan. Ada 2-3 orang percaya, itu Tuhan bekerja juga menjangkau orang-orang di sekitar Anda. Nah, Anda bersungguh-sungguh nggak dalam berdoa? Atau malah kecewa, percuma ikut Tuhan, sudah 2-3 tahun aku doakan, ya baru 2-3 tahun. Kalau Anda dengar kesaksian ada orang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan hebat 10 tahun Bapak Saudara, dia doakan suaminya yang digondol wewe gombel itu baru kembali Bapak Saudara. Tekun. Bahkan kalau ditanya, ibu, saya pernah tanya orangnya, ibu mohon maaf ya, kira-kira di masa tua ibu nanti, ini ibunya sudah usia 65 tahun, kalau bapak misalnya pulang dalam kondisi yang sudah bangkrut itu sudah nggak punya duit, udah tinggal gembel, tinggal pulang, mungkin bawa sehelai baju doang dan sudah sakit-sakitan, maukah ibu menerima suamimu? Yang saya kaget dia bilang, saya akan terima Pak, dan saya akan merawat dan saya layani dia. Wow, ditinggalkan suaminya puluhan tahun dengan selingkuh. Saya lihat, wah ini hatinya sungguh-sungguh istimewa. Berapa banyak kita yang diperlakukan tidak adil seperti itu, dilukai hatinya, kita pun membalas dengan cara-cara yang sama. Bahkan kita dengan mudah mengatakan, ini berarti bukan jodohku. Ya, hati-hati. Yang kedua, Elia itu ternyata yang spesial di mata Allah, dia suka berendam dalam firman Tuhan. Maksudnya apa Pak? Berenang? Emang ada kolam airnya? Enggak, ini istilah aja ya. Berendam dalam firman Tuhan artinya Elia itu suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini yang Elia lakukan. Nanti kita akan tahu kan, ketika dia diutus ketemu Raja Ahab, ayat yang kedua tadi dari Kisah 1 Raja-Raja 17 ayat kedua, datanglah firman Tuhan. Itu perintah Allah. Karena setelah dia rajin merenungkan firman Allah, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, datanglah perintah Tuhan dan ku lakukan. Ini yang dilakukan oleh Elia. Elia itu ternyata suka merenungkan firman Tuhan. Taurat Tuhan kalau di zaman Elia ya, minimal Taurat Tuhan itu direnungkan sungguh-sungguh oleh Elia. Dia cintai Taurat Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah ini istimewa. Nah Bapak Saudara, kalau Elia dan kita tuh gak ada bedanya, sama-sama manusia. Bedanya apa? Imannya dia teguh, kita imannya goyah, gampang roboh, gampang terpengaruh oleh arus dunia ini. Iman kita mudah diiming-imingi dengan hawa nafsu, dengan cintakan dunia ini. Apabila kita mencintai dunia dan segala isinya, kasih Bapa tidak ada dalam hidupmu. Tuhan sudah peringatkan itu kan. Nah masih rajin baca firman, punya gaya hidup berdoa, dan rajin saat teduh, nggak ada yang angkat tangan. Ya semoga memang karena malu ya, karena rendah hati kan. Aku nanti takut dibilang sombong kalau aku rajin saat teduhnya. Ya kalau seperti itu puji Tuhan. Tapi kalau memang Anda tidak angkat tangan karena Anda merasa tertuduh, itu bukan karena manusia yang menuduhmu, tapi Roh Kudus yang sedang menuduhmu, menemplak hatimu untuk berbalik dan kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, ciri yang ketiga kenapa Elia dipilih dan dipanggil Allah, karena Elia itu mau mengalami hubungan pengenalan yang intim dengan Tuhan.
semakin hari semakin bertumbuh rasa cintanya dan semakin mengenal. Mengenal Tuhan itu nggak sebatas seperti sekarang Anda mengenal Tuhan, butuh pewahyuan Roh Kudus yang tiap hari akan dibaharui. Misal begini saudara, kalau Anda sedang mengidolakan satu tokoh gitu ya, Anda tuh cuman kenalnya ya dari sosial media, dari TV, dari YouTube, dari Instagram, pokoknya idola banget deh dia. Ketika ketemu si A ya, misalnya tokoh si A ini ketemu, Anda punya kesempatan ketemu, pasti Anda kan gimana gitu ya, asik nih ketemu, pengen foto bareng gitu kan. Oh, kalau pengawalnya banyak, Anda kan teriak-teriak, Pak, tolong Pak, foto Pak, saya ngefans banget Pak, tolong Pak. Begitu dikasih kesempatan sama bodyguardnya bisa foto bareng, ini seneng banget, langsung diupload jadi profile picture di mana-mana gitu ya. Anda merasa mengenal, padahal kalau Anda tanya sungguh-sungguh kepada tokoh yang Anda idolakan, dia akan nanya begini, Anda siapa ya? Dia nggak kenal, kita merasa sok kenal, padahal dia nggak kenal kita. Kalau Anda dikasih buku biografinya dan Anda baca dengan detail, ngerti betul dari nama istrinya, anaknya, silsilahnya dia, karir dia, Anda ikuti terus menerus. Itu Anda baru tahu dari buku, tapi Anda belum sungguh-sungguh mengenal, berhubungan intim dengan dia. Maksudnya mengenal secara intim, ngerti betul pribadinya, sifatnya, karakternya, kan enggak hanya baca dari buku, hanya dari kata orang, hanya dari media. Nah ini loh maksudnya bertumbuh mengalami pengenalan dengan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, itu butuh pewahyuan Roh Kudus setiap hari. Anda harus terus intim dalam Tuhan dan selalu rindu Tuhan, ajarku mengenalmu lebih lagi Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, ya sudah pasti. Tapi yang membuat Tuhan di dalam setiap doa-doamu, dalam setiap saat teduhmu, membuat Tuhan memalingkan wajahnya dan melihat, ini siapa ini ya? Kok saat teduhnya istimewa, yang lainnya tuh buru-buru, paling 15 menit. Ya paling jam-jam doanya kalau sedang mau makan, Bapak terima kasih atas berkat-Mu, sucikan, kuduskan, jadi kesehatan bagiku. Berkati anak-anak yang belum beruntung, anak yatim, Tuhan pelihara. Amin. Paling begitu. Tapi ada orang yang sampai dengan air matanya masuk hadirat Tuhan dengan tekun dan tidak mau cepet-cepet, dia mau berlama-lama. Seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, pengen Tuhan, jangan buru-buru Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Hamba-Mu mendengar. Baca firman lagi, Tuhan berbicaralah, Roh Kudus bicaralah. Dari firman yang ku baca ini, hamba-Mu mendengar. Tuhan singkapkanlah pewahyuan, aku ingin mengenalmu lebih lagi. Nah yang seperti ini nanti dalam setiap saat teduhmu membuat Allah yang tadinya paling kalau doa ya cuma isinya itu aja, nggak sungguh-sungguh hati, kayak ritual agamawi, doa-doa yang dihafalkan. Kalau enggak, habis itu nanti langsung bawa segulungan permintaan doa. Jadi kalau Anda di kasir itu ya, kalau Anda sedang belanja kan kasir itu kan berupa gulungan tuh. Itu kalau Anda lepaskan begitu kan bundung. Nah itu isinya permohonan doa. Apakah itu yang Anda berikan kepada Tuhan ketika Anda sedang saat teduh? Berkeluh kesah, meminta banyak doa-doa dengan list yang tidak terbatas. Tuhan aku minta mobil, Tuhan tolong rumahnya digedein, Tuhan minta mobil ini, segudang permintaan. Ataukah Anda akan berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa yang sedang sakit, berdoa syafaat bagi jiwa yang terhina? Itu membuat Tuhan akan mulai melirik Anda dan akan berkata, mataku tertuju kepada hamba-Ku, limpahkanlah kekuatan kepada hamba, berikan visi dan panggilan besar kepada dia. Itu Bapak Saudara rahasianya. Kalau Anda tidak mau jadi orang biasa-biasa saja, jemaat biasa-biasa saja, kalau Anda rindu dipakai Tuhan seperti Daud dan Elia, itu rahasianya, bersungguh hati kepada Tuhan. Dan ciri yang keempat adalah Elia itu orangnya taat dan setia dalam melayani Tuhan. Maka di 1 Raja 17 ayat 1 dikatakan begini, Elia orang Tisbe, demi Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Itu kata yang penting ya. Ayat 1 tolong dimunculkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ada kata yang kulayani. Nah berarti Elia ini bangga loh kok melayani Tuhan Yesus, tuh bangga banget dia. Maka dia garis bawahi yang kulayani. Jadi dia orang taat dan setia, gak mudah putus asa.
dikritik orang, disalahpahamin orang, pelayananmu tuh loh, begitu doang, itu pelayanan yang nggak bermutu, itu pelayanan yang nggak berkelas. Ya, kita langsung terluka gitu kan, tersakiti banget, kita merasa direndahkan, nggak dianggap. Elia tidak peduli hal-hal apa yang orang lihat, buat dia yang penting apa yang Tuhan lihat dari kesetiaan hatinya melayani Tuhan. Dan ciri yang kelima, Elia itu adalah orang yang taat setia melakukan semua perintah Tuhan. Maka di 1 Raja 17 ayat 2, ketika dia terima visi dan panggilan Allah yang besar dalam hidupnya. Apa itu visi panggilan Allah yang besar itu? Elia itu ternyata disuruh menghadap Raja Ahab, raja yang jahat yang menyakiti hati Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Allah, untuk menyuarakan suara pertobatan yang besar. Tidak hanya bagi Raja Ahab, tapi bagi seluruh bangsa Israel yang pada saat itu berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena semua meninggalkan perjanjian dengan Allah Israel. Karena ngikutin rajanya nggak benar. Bangsa Israel semua hidup di dalam kegelapan, penyembah berhala semua, sehingga sangat mendukakan hati Tuhan. Nah, itulah visi panggilan Allah yang besar atas hidup Elia mulai diberikan kepada Elia. Tuhan mulai berikan kepada Elia. Dan setelah Elia ini menerima visi dan panggilan Allah, baru mulailah datanglah firman Tuhan kepadanya. Itu sebuah perintah Tuhan yang pertama. Disuruh kemana, saudara? Ternyata disuruh pergi ke sungai Kerit. Nah, ini sungai Kerit ya, saudara. Coba Anda renungkan, saudara. Ketika Elia disuruh pergi ke sungai Kerit, apakah dia menghitung-hitung dengan logikanya? Ngapain ya, Tuhannya aneh-aneh aja. Ada apa di sungai itu? Tuh sungainya biasa-biasa aja. Ngapain juga di sana? Dia sedikit pun tidak meragukan, tidak mempertanyakan dan tidak bertanya. Dikatakan di ayat 3, di ayat keempat, di ayat kelima dikatakan begini, ia langsung pergi. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan, just do it. Ketika Tuhan ngomong kasih perintah, walaupun tidak masuk akal pikiranmu, percaya saja dan lakukan. Itu yang Elia kerjakan. Walaupun mungkin Elia bertanya-tanya, aneh ya, ngapain di sungai Kerit ya? Mendingan disuruh ke kota mana lah gitu, restoran lah, mall lah gitu kan. Tapi kok sungai Kerit? Nah, ternyata di situ apa? Mujizat pemberian Allah mulai terjadi atas kehidupan Elia. Elia ternyata di sungai Kerit itu Allah melakukan mujizat pemeliharaan yang di luar batas pemikiran manusia, yang mustahil dilakukan kecuali tangan Allah yang hidup yang mengerjakannya. Apa tuh? Burung gagak bisa diperintahkan oleh Allah untuk bawa makanan buat Elia di sungai Kerit. Burung gagaknya diperintahkan dan mungkin juga dipaksa Allah untuk mulutnya burung gagak ini apa? Mematuk atau membawa roti dan daging. Wah, ini cobaan yang berat, saudara. Burung gagak itu kalau dikasih roti, boro-boro dipatuk dan dibawa langsung dimakan habis-habis. Ini burung gagak tuh burung yang rakus, saudara. Dan burung yang tidak begitu bersahabat dengan yang namanya bangkai dan daging. Nah, ini kalau disuruh bawa roti dan daging buat Elia, dan perintahnya jelas kan, bawa untuk hambaku Elia. Ini burung nggak bisa ini. Bawanya sambil mau dimakan takut kan karena perintah Allah. Anda bisa bayangkan ya, begitu unik, kreatif, ajaib, betul-betul mujizat pemberian Allah itu di luar batas pemikiran dengan caranya yang ajaib. Burung gagak itu taat, patuh dengan perintah Allah. Bawa roti dan daging diberi kepada Elia. Elia diberi makan itu pagi dan petang sehari 2 kali. Enak banget ya. Bapak bisa seneng nggak dilayani? Nggak usah beli, pokoknya tinggal tidur-tiduran aja nyantai, sudah tersedia roti dan daging sehari, makan 2 kali gratis. Minumnya pun dari air sungai Kerit yang begitu jernih. Nah, itulah terjadi mujizat pemberian Allah yang pertama dalam kehidupan Elia. Sebetulnya bukan yang pertama, ini yang kedua. Karena yang pertama apa? Ketika Elia terima visi dan panggilan Allah untuk menghadap Raja Ahab, harusnya Elia itu punya resiko apa? Raja Ahab jadi marah, Elia ditangkap di penjara dan dibunuh. Itu resikonya. Lu siapa kamu kok tiba-tiba negur gua? Lu nggak tahu gua raja? Tapi ternyata apa? Wibawa dan kuasa perkataan yang Tuhan berikan pada Elia itu membuat Ahab tidak mampu mencelakai Elia. Bahkan satu helai ujung rambut Elia pun tidak bisa disentuh oleh Raja Ahab. Itu mujizat pemberian Allah yang pertama. Yang kedua, datanglah firman Tuhan, Elia taat, muncul lagi mujizat pemberian Allah yang kedua. Dipelihara di sungai Kerit,
sudah kayak orang-orang yang betul-betul, ini menurut saya mewah ya, di zaman itu ada roti dan daging itu cukup mewah ya. Ini pasti Elia happy sekali, Pak. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Seandainya Elia tidak pergi ke Sungai Kerit, perginya ke Sungai Bengawan Solo misalnya, kira-kira terjadi mujizat pemeliharaan Allah atau tidak? Halo, Pak Saudara. Kira-kira kalau Elia ini perginya bukan ke Sungai Kerit, tapi ke sungai yang lain, akankah mujizat pemeliharaan Allah terjadi dalam hidup Elia? Ya atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita ingin menerima mujizat pemeliharaan Allah, itu harus exactly, harus tepat seperti yang Allah perintahkan. Makanya Yunus ketika disuruh ke Niniwe malah ke Tarsus atau ke tempat yang lain, itu saya lupa kemana tempatnya ya, itu kan nggak terjadi mujizat pemeliharaan, malah dimakan paus, ditelan di perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, coba Anda renungkan, Bapak. Coba renungkan, refleksikan dalam hidupmu. Oh, pantesan dulu pernah sekali ketika aku mulai masuk dalam panggilan Tuhan, aku rasanya tuh masuk dalam pemeliharaan Allah loh. Kayak dipermudah jalannya, apa yang gak kupikirkan Tuhan sediakan. Pokoknya seru, tapi belakangan ini mungkin sudah bertahun-tahun ini aku mengalami masa kekeringan. Jangan-jangan ada perintah Tuhan yang kau langgar. Perintah Tuhan yang diberikan secara khusus kepadamu itu tidak Anda lakukan dengan ketaatan, kesetiaan, dan tidak tepat Anda kerjakan. Anda pakai pikiran Anda sendiri. Padahal Anda tahu Tuhan suruh Anda ke sana, Anda pilih yang nyaman buat Anda. Aku yang kesini aja. Nah, makanya mujizat pemeliharaan tidak terjadi. Berhenti di fase itu. Coba merenungkan saja. Kalau Anda tepat melakukan seperti Elia pergi Sungai Kerit, maka diberi makan sama burung gagak. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa Allah itu tidak pandang bulu, bukan karena Elianya mujizat itu terjadi, tapi karena kesetiaan, ketaatan Elia pergi ke Sungai Kerit seperti perintah Tuhan itu, maka mujizat pemeliharaan Allah terjadi. Nah, contohnya begini, kalau Anda diberi sebuah perintah sama Tuhan, aku pernah masuk dalam panggilan Tuhan sih Pak, dulu aku melayani Tuhan berkobar-kobar Pak, tapi sekarang boro-boro Pak, keluargaku begini, pekerjaanku begini, usahaku begini Pak, hancur-hancuran, boro-boro melayani Pak, kondisiku marit Pak. Nah, coba renungkan. Mungkin jangan-jangan dulu ada perintah Tuhan yang mungkin bagi Anda sederhana tapi nggak Anda lakukan. Contoh, datanglah perintah Tuhan kepada Anda untuk mengampuni orang yang menyakiti hati. Mungkin suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, mantumu, tetanggamu, pekerja, pelayan, hamba Tuhan menyakiti hatimu. Dan datanglah firman Tuhan bagi hidupmu untuk mengampuni. Tapi Anda bilang apa? Enak aja ngomong mengampuni, kamu aja nggak ngalami. Coba kalau punya suami yang seperti ini, aku pengen lihat. Bahkan hamba Tuhan sudah nasihatin, Pak Gem mungkin sudah nasihatin, sudahlah Bu, Bapak dimaafkan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, belajar mengampuni dan melupakan ya Bu. Enak aja Pak Gem, coba Pak Gem, malah Pak Gemnya diomelin, coba Pak Gem kawin sama suami saya. Enggak. Maksudnya Pak Gem nyampain nasihatin malah ibunya marah gitu kan. Nah, berarti perintah pertama ini belum dikerjakan dengan ketaatan. Oleh sebab itu apa? Ya mujizat pemeliharaan Allah berhenti atas hidupmu, saudara. Ada juga yang diberitahu oleh Roh Kudus untuk perintah pertama bicara kekudusan hidup. Dia pikir melayani Tuhan itu boleh dengan ketidakkudusan. Ya silakan. Anda sedang mempermainkan Allah di dalam baitnya kalau Anda melayani Tuhan tanpa kekudusan. Mungkin hukuman belum Anda rasakan, tetapi Anda bisa mulai melihat, loh kok mujizat penyertaan dan pemeliharaan Allah atas hidupku kok kayaknya kering ya, kok nggak pernah ada ya. Aku masih khawatir tentang masa depanku, ini pekerjaanku kok semakin begini ya, orang sebentar lagi juga gelisah ini. Apakah aku masih bisa akan dapat penghasilan atau enggak? Berhenti atas hidupmu karena Anda tidak taat mengerjakan perintah Tuhan yang bicara tentang kekudusan hidupmu itu ya. Coba sekarang direnungkan saudara ya, apa yang menjadi visi dan panggilan Tuhan atas hidupmu, saudara? Mulai renungkan. Dan sudahkah Anda taat dan mengerjakan visi panggilan Tuhan tersebut? Apa yang pernah menjadi perintah Tuhan dalam firman-Nya yang pernah Anda dengar dan Roh Kudus Anda ingin kerjakan tapi Anda tidak atau belum taat melakukannya? Nah, itu yang membuat Anda bisa mulai merefleksikan diri Anda. Nah, jadi sekarang Bapak Saudara, mujizat pemeliharaan Allah itu
terjadi dalam kehidupan Elia di Sungai Kerit. Melalui apa? Kalau Elia dipilih Anda sudah tahu ya. Tapi melalui apa mujizat pemeliharaan Allah itu terjadi terus-menerus? Melalui iman yang teguh, rajin merenungkan firman, dan bertumbuh dalam pengenalan Kristus setiap hari. Yang kedua, mujizat pemeliharaan Allah terus-menerus itu karena Elia terus fokus dan tidak berhenti dalam mengerjakan visi dan panggilan Allah atas hidupnya. Nah, coba Anda cek. Oh, pantesan Pak, memang saya sudah kecewa Pak. Saya kecewa sama Tuhan Pak. Percuma ikut Tuhan Pak. Saya ikut Tuhan 20 tahun lebih Pak. Tapi saya tidak pernah menyangka Tuhan membiarkan saya hidup seperti sekarang ini Pak. Saya hidup sebatang kara, semua tinggalkan saya Pak. Istri tinggalin saya, anak tinggalin saya. Percuma Pak, dulu saya berapi-api Pak. Waktu muda saya berapi-api Pak. Sekarang saya ya begini-begini aja lah Pak. Percuma melayani Tuhan juga. Saya punya pergumulan juga nggak ada jawaban Pak. Saya kecewa Pak. Apalagi ke gereja Pak. Kalau saya sudah curhat tentang masalah saya, ya semua paling cuma ya begitu-begitu aja. Nggak ada pertolongan yang nyata Pak. Kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan orang, dan ujung-ujungnya kecewa dengan Tuhan. Nah, kalau Anda mengalami itu, pasti Anda sedang berhenti dalam mengerjakan visi dan panggilan Tuhan atas hidup. Anda tidak memutuskan untuk terus bergantung kepada Tuhan, dan Anda sedang tidak mau masuk dalam kegerakan Tuhan yang besar di akhir zaman. Kalau itu kondisi Anda, bertobat ya. Karena Anda sedang mau dipulihkan dan ditolong Tuhan untuk kembali pada visi dan panggilan Allah, dan kemudian mulai mengalami mujizat pemeliharaan Allah yang terus-menerus dan tidak berhenti. Loh, Elia tadi sudah di Sungai Kerit, lalu mengalami mujizat pemeliharaan Allah selanjutnya apa, saudara? Di 1 Raja-Raja yang ke-17 paling akhir itu judulnya Elia di Sungai Kerit, kemudian Elia dan janda Sarfat. Coba dimunculkan 1 Raja 17 ayat yang ke berapa? 9 atau berapa itu? Tolong dibantu. Itu dikatakan begini. Dan Sungai Kerit itu menjadi kering. Berarti bukan 9, atasnya lagi. Ayat ke berapa? 7 atau berapa? Dikatakan dan Sungai Kerit itu menjadi kering. Ya, kalau Anda pelajari, Tuhan yang menyuruh Elia ke Sungai Kerit, dipelihara sekian lama loh di sana, makan gratis, minum gratis. Loh kok tiba-tiba malah Sungai Keritnya dibikin kering sama Tuhan? Ini maksudnya Tuhan apa? Pasti Elia juga sempat kecewa mungkin ya, tapi saya rasa Elia bukan orang seperti itu ya. Dia taat melakukan perintah Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu ingin mengajar Elia jangan bergantung kepada alat atau berkat, tapi terus bergantung pada sang sumber berkat, yaitu Allah Israel yang sanggup memelihara hidup Elia. Maka Elia dibuat keluar dari zona nyaman, keluar dari zona kemalasan rohani untuk move on. Nah, Anda sekarang mulai cek, apakah Anda sedang mengalami Sungai Keritmu kering saat ini? Jangan kecewa. Anda harus malah berdoa dan berkata, Tuhan, kalau Elia Sungai Keritnya Tuhan pelihara itu Tuhan keringkan, Tuhan kan bisa membuat mengalir terus, tapi kenapa Tuhan keringkan? Ternyata sedang dibawa Tuhan masuk dalam pergerakan yang besar, yaitu di Sarfat ketemu seorang janda. Di situ dipelihara lagi, terima mujizat pemeliharaan Allah yang besar lagi. Hanya lewat seorang janda yang cuman punya segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Tapi Elia bilang, kasih makan aku dong, bikinin roti bundar kecil aja. Jandanya bilang apa? Ya kami mati dong, mau tinggal segini, paling makan buat sehari, buat aku dan anak-anak kami mati. Tapi Elia bilang, percayalah, buatkan aku dulu. Maka ketika kau taat, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam bulimu tidak akan habis, akan terus ada, itu bertahun-tahun dipelihara Allah. Jadi Elia tuh enak banget ya, makan roti dan daging penuh gizi, ketemu janda di Sarfat, wah makan roti dan habis-habisnya. Sampai tiba waktunya Tuhan berkata, sudah selesai, maka tepung dan minyak berhenti. Nah, Anda mengalami itu enggak? Kalau Sungai Keritmu kering, apakah Anda kecewa? Seharusnya Anda berkata, Tuhan, bawa aku masuk dalam tempat yang kau suruh aku pergi ke sana. Bawa aku ke Sarfat seperti Elia. Bawa aku masuk dalam pergerakan yang lebih besar. Loh, kok Anda tahu? Elia itu ke Sarfat untuk dibersihkan masuk ke gerakan yang lebih besar. Ternyata setelah di Sarfat, Elia dibawa Tuhan di 1 Raja-Raja 18-19 itu berjumpa Raja Ahab lagi.
Tadinya di awal sudah ketemu Ahab, kemudian dia ke Kerit, kemudian ke Sarfat. Setelah dari Sarfat kembali lagi menjumpai Ahab untuk ngomong seperti ini. Kumpulkan semua nabi-nabi Baalmu itu. Kumpulkan 450 nabi Baalmu itu dan 400 nabi Asyerahmu itu. Suruh mereka ke Gunung Karmel. Aku tunggu ke sana. Dan seluruh rakyat Israel umumkan juga untuk kumpul di sana semua. Oh, jadi Gunung Karmel itu jadi tempat peperangan rohani di zaman itu. Itu keren banget dan termasuk ngeri banget ya. Bayangkan ada orang-orang kayak dukun-dukun gitu, Nabi Baal itu berkumpul semuanya di Gunung Karmel. Rakyat Israel melihat peperangan itu terjadi. Singkatnya Elia bilang begini, sekarang ini di depan seluruh rakyat Israel, mari kita buktikan Allah mana yang hidup adalah Allah yang bisa mendatangkan api dari langit. Semua bilang setuju. Jadi Nabi Baal disuruh punya kesempatan pertama kali untuk memilih. Mau pilih lembu jantan, monggo pilih dulu. Silakan dibangun mezbahnya pakai caramu, monggo. Setelah disiapkan nama Nabi Baal, mereka mulai berdoa, mulai menari-nari. Semalam-malaman api nggak turun, Elia tinggal ngeledekin. Kok api nggak turun ya? Jangan-jangan dewamu sedang tertidur, dibangunin dong. Jangan-jangan dewamu sedang sibuk. Mereka tambah panas hati para nabi-nabi Baal ini. Mereka menoreh-noreh badannya sampai darah bercucuran. Tetap api nggak turun. Giliran Elia, dia berdoa, ya Tuhan Allah Israel yang hidup, turunkanlah api dari langit. Langsung turun. Elia menyiapkan mezbah dengan 12 batu, karena ini perwakilan dari suku Israel. 2 benih sukat, dibikin parit, dilubangin, dibikin parit, disiram dengan air sampai paritnya penuh dengan air. Jadi itu kayu, ada lembunya, disiram air sampai lembunya basah, kayunya basah, batu-batunya basah, paritnya penuh air. Baru dia berseru, Tuhan kirimkanlah api dari langit. Api Tuhan menyambar, terbakar habis semuanya. Lembunya gosong habis, dimakan api Tuhan. Batunya habis, air dalam parit juga habis. Sudah gak masuk akal. Coba Anda kalau punya barang yang basah, coba dibakar pakai korek api, bisa gak? Sulit. Tapi api Tuhan melahap semuanya. Sehingga rakyat Israel langsung semua teriak-teriak, oke, kami sekarang mengerti, berarti Tuhan yang hidup adalah Allah Israel. Itu terjadi kebangunan rohani yang besar di zaman itu. Semua berseru, inilah Allah Israel, Allah Israel. Maka Elia tinggal memberi perintah kepada rakyat Israel, tangkap semua nabi-nabi Baal itu, dibawa ke sungai Kison dan disembelih di situ. Semua nabi Baal dieksekusi. Wow, itu pemeliharaan Allah. Kerit ke Sarfat itu untuk Elia menggenapi pekerjaan Tuhan yang besar. Maka dia menerima pemeliharaan Allah yang tak pernah habis dalam hidup. Keren banget ya, saudara ya. Nah, tetapi begini, saudara, kemenangan Elia di Gunung Karmel ini telah mengembalikan 7.000 rakyat Israel yang tidak menyembah Baal. Wow, itu kalau ibarat hamba Tuhan besar, ada yang KKR yang datang itu yang mau bertobat sungguh-sungguh ada 7.000 orang. Di zaman itu sudah satu spektakuler, saudara ya. Tahunya dari mana? 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Multimedia bisa bantu munculkan. Dikatakan begini, 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Jadi kemenangan Elia melakukan peperangan rohani di Gunung Karmel itu ada 7.000 orang Israel diselamatkan. Nah sekarang begini, Bapak, Anda tahu bahwa Elia dipelihara Allah, melakukan mujizat pemeliharaannya itu tidak pernah berhenti. Sejak terima visi di Sungai Kerit, di Sarfat, ketika dia melakukan peperangan di Gunung Karmel, mendatangkan hujan yang 3 tahun 6 bulan gak turun. Elia sungguh-sungguh berdoa dengan cara membubuhkan badannya di kedua kakinya, di kedua lututnya. Itu metode 7 kali diulang baru hujan turun. Setelah itu Elia ini dibawa Tuhan ke Gunung Horeb. Kenapa? Anda tahu? Ternyata Isabel ini marah dengan Ahab. Loh, kok bisa kita kalah? Kok bisa semua nabi-nabiku dibunuh semuanya? Isabel marah dan dia mulai mengancam atau bluffing. Beritahu tuh Elia, dia akan menjadi salah satu yang akan ku bantai, akan ku bunuh seperti nabi-nabi Tuhan yang ku habisi. Jadi Elia dengar ancaman itu, yang tadinya dia kemenangannya luar biasa jadi ciut hatinya. Tiba-tiba jadi penakut. Nah ini kan sering kita alami, Bapak.
kita sudah dibawa Tuhan pada kemenangan demi kemenangan, mengalami mujizat pemeliharaan Allah demi mujizat pemeliharaan Allah. Ada satu ketika kita bisa down loh. Ada satu ketika kita bisa menjadi takut, cemas, khawatir akan hidup ini. Pernah nggak sudah alami itu? Kayaknya dulu percaya ya, tapi satu titik kok kayak kita orang yang jadi takut, hilang iman rasanya. Itu dialami Elia loh. Setelah luar biasa penyertaan Allah, cuma dengar ancaman dari seorang Isabel, ancaman. Emang Allah nggak bisa melindungi Elia? Ya bisa banget, tapi Elia takut. Maka Elia putus asa. Di Raja-Raja 18 dia bilang, kalau begini lebih baik aku mati aja. Elia saking takutnya dia milih mati loh. Lebih baik aku mati aja. Saya juga lihat Elia ini manusia biasa ya, bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi juga bisa takut dan putus asa dan pengen mati. Sampai Tuhan harus mengirim malaikatnya untuk membangunkan Elia yang sudah terpuruk itu, untuk dibawa ke Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Nah, ketika dalam perjalanan ke Gunung Horeb, dia melihat gua. Di 1 Raja 19 ayat ke-1 Anda bisa baca. Di dalam gua itu Elia bermalam. Dan di sanalah Elia mengalami stres dan depresi. Nah, ini Bapak Saudara, saya merasakan kalau di tempat ini ada anak-anak Tuhan yang aku sudah ikut Tuhan lama, tapi kenapa aku sekarang ini menurut para ahli kejiwaan dikatakan stres dan depresi. Kalau Elia saja bisa mengalami kecemasan, ketakutan, keputusasaan, dan dia mengalami fase stres dan depresi. Jadi jangan heran kalau stres dan depresi juga bisa hinggap di dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya. Tapi percayalah, Elia pun mengalami mujizat pemeliharaan Allah atas rasa stres dan depresinya itu. Karena dia memilih untuk tinggal bermalam di dalam gua itu, artinya Elia tinggal di dalam rasa takutnya. Boleh takut nggak sebagai orang percaya? Ya boleh lah, manusia normal. Boleh kecewa nggak? Ya boleh lah. Boleh nggak merasa cemas dan khawatir dalam hidup? Ya boleh lah. Tapi yang nggak boleh adalah tinggal dalam rasa takutmu, tinggal dalam rasa khawatirmu, tinggal dalam rasa cemasmu, yang kau ulang-ulang sehingga kau dipenjara di dalam rasa takut yang berlebihan itu. Itulah datangnya satu lubang hitam yang besar yang namanya stres dan depresi. Nah, jika Anda sudah mulai mengerti ya, pantesan Pak, saya tuh khawatir, saya biarkan terus-menerus, ya itu gejala mulai stres dan depresi. Dan itu sangat-sangat mengancam jiwa dan merusak sistem dalam keluargamu. Kalau ada satu orang yang stres depresi itu merawatnya repot. Tapi Tuhan tetap menolong dan menyembuhkan Elia. Di 1 Raja 19 Tuhan datang menjumpai Elia dan berkata, "Hei Elia, kamu ngapain sembunyi di gua ini? Apa kerjaanmu di sini?" Itu di 1 Raja 19. Elia bisa menjawab, Tuhan, kerjamu itu yang melayani Tuhan yang hidup, Allah Israel. Karena bangsamu telah meninggalkan perjanjian dengan Allah Israel dan telah membunuh nabi-nabi Tuhan, meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan, dan cuma aku sendiri yang hidup loh Tuhan. Elia ini melo di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan menanya Elia itu hendak untuk menyembuhkan rasa takut, cemas, stres, depresi. Maka Tuhan gak gubris kan? Tuhan gak juga berkata seperti apa. Dia cuma bilang, udahlah Elia, siapa bilang kamu tuh tinggal sendirian? Enggak. Karena masih ada 100 nabi Baal yang disembunyikan oleh Obadja di 1 Raja 18. Kan Elia berkata pada Tuhan, Tuhan aku tinggal sendiri Tuhan. Aku ini tinggal sendiri, yang lainnya sudah mati dibunuh. Saking ketakutan, tinggal dalam perasaan takut, sudah gak objektif lagi. Itulah stres dan depresi, tinggal dalam halusinasi. Nah, tapi Tuhan terus menghibur Elia dan menyembuhkan. Dan Tuhan berkata apa? Nanti Anda baca di 1 Raja 19. Tuhan berkata begini, Elia, sudah ada 7.000 orang dari hasil pelayanan KKR-mu itu yang tidak menyembah dan mencium kaki Baal. Elia di situ baru, bener kan Tuhan? Oh, ternyata pelayananku gak sia-sia Tuhan. Tuhan memulihkan stres dan depresinya Elia. Yang saya tutup dengan visi dan panggilan Tuhan atas hidup Elia itu ternyata menjadi juga visi dan panggilan Allah. Dan Anda berkata begini, Pak, kalau bicara tentang bersaksi dan memberitakan Injil, itu tugas hamba Tuhan Pak, tugas gembala, pendeta. Khususnya yang sudah sekolah Alkitab memang harus bersaksi dan menginjil. Saya katakan salah. Di akhir zaman ini banyak jemaat Tuhan orang percaya yang hanya tinggal di dalam zona kemalasan.
cinta dirinya sendiri, tidak pernah mau mengerjakan amanat agung. Dan ini celaka. Karena Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika tidak beritakan Injil. Dasar ayat firmannya mana? Pasti Anda mulai bertanya, Pak, kalau memang kami sebagai jemaat biasa harus juga memberitakan Injil, mana ayatnya Pak? Saya nggak pernah dengar. Tolong dibuka di Kisah Rasul 8 ayat 1 multimedia. Ini sebagai ayat penutup. Kisah Rasul 8 ayat 1 dikatakan demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, hati-hati ya kalau ada tanda koma dimengerti ya. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Sekarang saya tanya, yang disebut mereka semua siapa, saudara? Halo? Saulus juga setuju Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar seluruh Yudea dan Samaria. Mereka semua itu siapa? Jemaat atau rasul? Belum kompak. Rasul atau jemaat? Yakin? Nah, untuk lebih yakin baca di ayat keempatnya. Dan mereka yang tersebar itu, ayat keempat, menjelajah seluruh negeri sambil bukan sambil berdiam diri dan mengurusi kenikmatan duniawinya masing-masing, atau berdiam diri dan membereskan pekerjaannya sendiri-sendiri, atau mengurusi masa depannya sendiri-sendiri, atau bersembunyi karena itu masa penganiayaan yang hebat. Ternyata tidak. Di jemaat mula-mula di Kisah Rasul 8 ini, jemaat yang mengalami penganiayaan yang hebat tidak memilih berdiam diri, tidak memilih untuk sembunyi dan mengunci diri, tidak untuk kembali pada profesinya masing-masing dan mengurusi pekerjaannya masing-masing, tapi mereka tetap memilih untuk taat dan memilih untuk ikut dalam kegerakan memberitakan Injil. Maka dikatakan mereka tersebar menjelajah seluruh negeri dan memberitakan Injil. Jadi Anda sudah mulai mengerti ya. Makanya jemaat mula-mula di gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu itu gerejanya mengalami kegerakan kebawaan rohani yang besar. Kenapa? Karena tugas penginjilan tidak hanya dipercayakan ke satu orang, yaitu gembalanya doang, yaitu pendetanya doang. Itulah ajaran yang sesat yang bertahun-tahun dihembuskan menyusup dalam ibadah gereja dan tubuh Kristus. Tuhan, ini tugas kami. Jemaatnya bilang, ya kami itu maksudnya pendeta, gembala, penatua, majelis. Beri keberanian bagi kami. Pemain musik silakan maju ke depan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Itu kami, itu jemaat bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau Anda rindu, saya tahu bahwa ada visi yang besar atas gereja di tempat ini, yaitu ingin gerejanya dipugar ulang, dibangun ulang dengan konsep 2 lantai, 3 lantai, sehingga bisa menampung banyak jiwa. Jangan sampai visi itu hanya menjadi sekadar monumen belaka. Harusnya menjadi momentum kegerakan. Kalau mau diperbesar kapasitasnya, pertanyaannya, apakah jemaatnya terima visi dan panggilan Allah untuk memberitakan Injil? Mau seperti Elia, mau seperti jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul tadi? Atau apakah jemaat akan tetap memilih pasif, berdiam diri dan membebankan tugas penginjilan hanya kepada gembalanya? Kalau itu kondisi Anda, Bapak Saudara, saya harap Anda mulai merenungkan dan bertobat. Karena setiap pelanggaran atas perintah Tuhan itu hukumannya adalah dosa. Melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Dan setiap dosa berakhir dengan maut. Ketika Anda tidak memutuskan untuk bangkit, Anda bisa kehilangan keselamatanmu. Dalam konteks bukan berarti anugerah keselamatan itu habis diberikan terus diambil lagi karena nggak taat, bukan. Tapi karena Anda yang diam-diam secara sistematis iblis terus menggocongmu dan membawamu masuk dalam jalan kemurtadan. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena Anda tidak pernah tahu kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus,
Aku tuh berdoa supaya kamu jangan murtad, supaya kamu jangan mundur imanmu. Maka betul ya, gak lama kemudian Petrus menyangkali Tuhan, menghujat Tuhan 3 kali. Bersyukur Tuhan masih pulihkan Petrus. Apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot? Menjual Yesus dengan ciuman maut, hanya dapat 30 keping perak, itu pun gak dia nikmati. Dia buang ke bait Allah dengan kecewa, dengan menangis, dengan kecewa. Dia berkata, aku gak nyangka loh kalau Tuhan ternyata diperlakukan seperti itu. Yudas itu juga masih punya perasaan sedih. Dia pikir cuma jual doang, ternyata melihat Yesus diperlakukan seperti itu dia kecewa. Dia gak nikmati hasil menjual Yesus, hasil dosanya dia gak nikmati. Dan akhirnya apa? Iblis merasuki Yudas, mati gantung diri. Apakah Tuhan masih memberikan anugerah bagi Yudas Iskariot ini yang diperpanjang? Tidak. Lalu dengan Petrus masih diperpanjang. Jadi jangan main-main dengan anugerah keselamatanmu, saudara. Karena iblis terus menggocok orang-orang percaya untuk masuk dalam jalan kemurtatan. Saya undang semua berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Curah